Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Agus Riyadi dalam pembelajaran online untuk simulasi dan komunikasi digital. Materi kita tentang Petaminda. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bagi dua sesinya tuh. Yang pertama tuh dari KD 3.2 tuh menerapkan Petaminda, dan kedua adalah membuat Petaminda, atau kita langsung prakteknya ya. Di pertama sudah dijelaskan adalah Petaminda itu Petaminda ini berfungsi untuk membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran yang akan dibahas. Jadi semakin unik metode yang kita gunakan, maka akan semakin mudah juga para siswa untuk belajar. Oke. Nah, Petaminda ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama Tony Buzan tahun 42, 2 Juni tahun 42. Dia di sini mempopulerkan gagasan literasi mental dan teknik berpikir yang disebut peta pikiran atau mind mapping, yang sebelumnya digunakan oleh Leonardo da Vinci dan yang lain. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas ada tiga bahasan yang akan kita ulas di sini, yaitu yang pertama adalah pengertian dari Petaminda, terus itu fungsinya apa, serta manfaat yang kita dapat dari Petaminda. Oke. Nah, jadi Petaminda ini sebenarnya sebuah metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk ke dalam ilustrasi grafis yang berfungsi untuk menunjukkan antar konsep yang satu dengan konsep yang lain. Nah, dengan fungsi dari Petaminda itu ada 4. Yang pertama adalah untuk menghemat waktu pembelajaran. Yang kedua adalah merupakan salah satu fasilitas dari metode pembelajaran. Yang ketiga itu memperkuat ingatan para siswa. Yang keempat itu untuk menginterpretasikan semua pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini ada beberapa macam Petaminda. Yang pertama itu ada yang namanya bubble map. Ini umumnya menggunakan kata-kata deskriptif dan penjabaran dari tiap konsep. Ada lagi double bubble map, itu digunakan untuk membandingkan beberapa konsep sekaligus. Yang berikutnya ada circle map, itu sebuah mind mapping yang menggunakan skema yang berbentuk bulat, di dalamnya berisi berbagai konteks pengetahuan. Jadi setelah ini kita akan memberikan beberapa contoh dari jenis-jenis atau macam-macam Petaminda yang akan kita pelajari. Berikutnya adalah brace map, itu sebuah mind mapping yang digunakan untuk mempelajari sebuah objek secara fisik berupa nama atau deskripsi dari objek tersebut. Nah, berikutnya ada tree map, sebuah mind mapping. Ini tree map atau pohon ya, digunakan untuk mengklasifikasikan setiap konsep berdasarkan dengan kategori tertentu. Ada flow map, adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk sebuah urutan dari suatu proses. Flow mapping atau flow mapping ini biasanya sering digunakan nih untuk para ahli komputer itu membuat sebuah program. Untuk itu selanjutnya adalah multi flow map, itu sebuah mind mapping yang digunakan untuk menunjukkan dan mempelajari sebab akibat dari suatu peristiwa tersebut. Selanjutnya ada bridge map, sebuah mind mapping yang digunakan untuk menggambarkan analogi yang menggunakan faktor penghubung antara satu konsep dengan konsep yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa manfaat dari Petaminda. Yang pertama itu adalah membuat alur kerja proyek lebih teratur dan berurutan. Yang kedua, membantu mengembangkan sebuah gagasan ide pokok tanpa hambatan apapun. Nah, yang ketiga adalah membantu membuat kerangka atau rencana sebuah cerita atau suatu cerita. Yang keempat adalah memetakan suatu ide pikiran agar lebih sistematis. Yang kelima itu lebih mudah untuk memahami sesuatu.
Dan yang keenam adalah merangsang kinerja otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Jadi kesimpulan dari manfaat vitamin D ini sebenarnya untuk meningkatkan daya tangkap siswa untuk memahami sebuah pelajaran atau pembelajaran. Jadi dengan adanya vitamin D ini diharapkan cara berpikir siswa itu lebih berkembang dan tidak terbatas hanya pada satu gagasan saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh dari mind mapping yang kita sudah tadi bahas. Itu ada 8, tapi di sini karena kita untuk menghemat waktu, kita kasih contoh 3 aja ya. Yang pertama ini tadi sudah kita bahas, yang pertama sebutin itu tree map atau mind mapping pohon. Jadi bentuknya seperti ini, seperti pohon, memang bentuknya seperti pohon ya, seperti pohon. Jadi di situ untuk mind mapping itu ada namanya tema utama di sini. Nah di sini selanjutnya ini adalah tema pokok atau tema pendukung. Jadi dari tema pendukung ini dia akan berkembang lagi menjadi tema-tema atau anak tema yang berkembang dan sampai besar atau melebar ya. Jadi pertama-tama itu memang harus ada pembahasan utama atau tema utama atau konsep yang sudah ingin kita bahas, dan di sini adalah cabang dari tema utama dan berkembang lagi menjadi tema-tema tambahan. Selanjutnya adalah mind mapping sekolah, atau ini kita bisa sering sebut branch ya, branch mind mapping. Nah ini sama, tema utamanya berada di tengah. Nah, ini mind mapping gaya belajar. Jadi di sini gaya belajar tuh ada 3. Di sini ada kinestetik, visual, dan auditory. Jadi di sini dari 3 jenis dari satu tema gaya belajar itu berkembang menjadi 3 buah atau 3 metode gaya belajar, dan nanti dari 3 metode ini kita mengembangkan lagi menjadi beberapa anak tema. Nah seperti ini. Jadi dia bercabang sampai kita tidak menemukan lagi anak temanya begitu. Nah perhatikan di sini. Jadi di sini tema utamanya bukan 3 ya, tapi tema utamanya adalah gaya belajar, dan gaya belajar ini berkembang menjadi 3 metode gaya belajar, itu kinestetik, visual, auditory, dan selanjutnya akan untuk tema-tema pendukung di bawah anak temanya itu untuk menjelaskan inti dari tema pendukung yang di atas dan seterusnya. Nah ini ada lagi untuk mind mapping kelompok sosial. Ini sering kita lihat di organisasi ya, seperti kayak struktur organisasi sebuah kantor atau kelompok sosial dan lain-lain. Itu sering kita ketemui mungkin di kelurahan atau di kecamatan atau di puskesmas atau di mana, itu sering kita lihat struktur organisasi yang seperti ini. Nah, cukup mudah untuk mind mapping kelompok sosial. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat peta minda. Nah, jadi di sini ada 3 tahapan yang harus ada 6 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu materi apa yang akan dibahas ya. Jadi yang setelah seperti yang disebutkan pertama tadi, itu kita sebelum membuat sebuah peta minda itu memang harus menentukan dulu tema yang ingin dibahas. Nah misalnya yang tadi metode belajar, jadi metode belajar tuh terbagi jadi berapa. Jadi dari metode gaya belajar itu nanti kita kembangkan lagi menjadi anak tema yang lebih luas. Yang kedua adalah memilih sebuah konsep yang relevan atau berhubungan satu sama lain. Jadi
untuk tema tambahannya itu harus berhubungan langsung dengan tema utama. Nah, seperti ini kita lihat. Jadi untuk tema pendukung itu harus berhubungan dengan tema utama yang kita akan bahas di sini. Jadi tema utama kita adalah gaya belajar dan ini masih berhubungan. Jadi gaya belajar itu ada 3 di sini. Ada kinestetik, visual dan auditory. Jadi di sini dari 3 tema pendukung ini nanti akan dijabarkan lagi menjadi beberapa subtema atau anak tema. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengurutkan setiap konsep mulai yang dari lebih inklusif hingga ke bagian contoh-contohnya. Jadi yang dari konsep umum ya, dari konsep umum seperti ini, konsep yang lebih umum ke detailnya. Jadi lebih mendetail lagi dari inklusif ke bagian-bagian lebih detail atau contoh-contohnya. Yang ketiga adalah menghubungkan setiap konsep yang saling berhubungan satu sama yang lain dengan menggunakan garis penghubung. Seperti kita lihat ini ada penggaris penghubung ya, meskipun tidak rata, tapi ini merupakan ada kita buat garis penghubung yang menghubungkan antara anak tema dengan tema utama. Oke. Selanjutnya adalah melengkapi sebuah petaminda dengan yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih khusus. Nah, terus selanjutnya adalah membuatlah di atas kertas kosong. Jadi untuk membuat sebuah petaminda pastikan kita sudah menyiapkan sebuah kertas kosong seperti ini yang kita bisa bebas menuliskan ide atau pokok pikiran yang akan kita bahas atau kita rencanakan.